siswa dari sedikit Paris Berantai Kota Baru yang ditempatkan di SMA Negeri 1 Kota Baru. Dan Ibu di sini sudah semester 7. Jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang konsep matriks, di mana isinya ada pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan transpose matriks. Jadi mari simak video dan penjelasan sebagai berikut. Ini adalah judul materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu matriks. Yang di dalamnya kita nanti akan membahas pengertian, notasi, ordo, jenis, dan transpose matriks. Jadi, ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari pada video atau pertemuan kali ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sedikit atau menyampaikan sedikit tentang standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kita masuk ke materi, yaitu pengertian, notasi, dan ordo matriks, kemudian jenis-jenis matriks, dan transpose matriks. Jadi yang pertama, standar kompetensi. Nah, standar kompetensi kita dalam mempelajari materi ini, yang pertama ada 3.2, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpose. Jadi perkalian skalar di sini berbeda dengan perkalian. Nah, kemudian 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Jadi standar kompetensinya ini lebih ke bagaimana kalian cara operasi matriks nanti. Nah, yang kedua ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka peserta didik diharapkan yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep matriks, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep matriks. Itu tujuan pembelajaran dari video kita atau pertemuan kita kali ini. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam materi. Yang pertama pengertian matriks. Nah, pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris, di mana biasanya susunan bilangan tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang yang diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Nah, yang kedua yaitu notasi matriks. Nah, notasi matriks. Matriks biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Anggota matriks A dinotasikan dengan A sama dengan AIJ. I ini baris dan J adalah kolom. Jadi ini contoh dari matriks A. Nah, ini matriks atau rumus matriks secara keseluruhan, bentuk matriks secara umum. Jadi matriksnya adalah A11, A12 sampai dengan A1M. A11, A21 sampai AM1. Jadi yang ini disebut dengan kolom atau dilambangkan dengan huruf N. Dan yang mendatar ini dilambangkan dengan huruf M yang berarti baris. Jadi ini kita bacanya A11 ya, bukan A11 karena dia adalah elemen yang berada di kolom pertama dan baris pertama. Nah, yang ketiga ada ordo matriks. Ordo matriks menunjukkan banyaknya baris dan kolom dalam matriks. Biasanya ditulis M dikali N, di mana M adalah baris dan N adalah kolom. Ini ada contoh matriks B sama dengan 1, 4, 2, 7, 3, 9. Nah, jadi matriks B ini berordo 2 dikali 3 karena barisnya ada 2, yang mendatarnya ada 2, kemudian yang menurunnya ada 3 yaitu kolom. Dan yang ketiga kita masuk ke jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks tersebut terbagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan baris dan kolom, ada yang berdasarkan pola elemen. Jadi yang pertama berdasarkan baris dan kolom. Nah, yang pertama ada matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dari satu baris, ordonya yaitu 1 dikali N, di mana N adalah kolomnya. Contohnya, C sama dengan 2, 4, 1, di mana matriks C berordo 1 dikali 3, karena barisnya cuma ada 1 dan kolomnya ada 3. Yang kedua,
ada matriks kolom. Matriks yang terdiri dari satu kolom, ordonya yaitu M dikali 1, di mana M adalah baris. Jadi ini adalah contoh dari matriks kolom, karena cuma ada satu kolom dan barisnya ada 3. Jadi ordonya 3 dikali 1. Ada matriks persegi panjang, di mana matriks yang banyak baris dan kolomnya itu tidak sama. Ordonya yaitu M dikali N. Contohnya A sama dengan 2, 1, 5, 3, 7, 2. Di mana matriks A itu berordo 2 kali 3, karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Yang keempat, ada matriks persegi, di mana matriks itu adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama banyak. Ordonya N dikali N karena sama banyak. Contohnya tuh ada matriks D 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 6, dan 4, 5, 9. Matriks D berordo 3 kali 3 karena barisnya ada 3 dan kolomnya juga ada 3. Nah, jadi jenis matriks berdasarkan baris dan kolom ada 4. Yang pertama ada matriks baris, yang kedua ada matriks kolom, yang ketiga ada matriks persegi panjang, dan yang keempat ada matriks persegi. Nah, yang kedua ada matriks atau jenis matriks berdasarkan pola elemen. Yang pertama ada matriks 0, kemudian matriks diagonal, diikuti dengan matriks identitas, dan matriks segitiga. Yang pertama kita bahas dulu matriks 0. Nah, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0, jadi tidak ada angka lain selain angka 0. Contohnya ini, bisa dilihat sendiri ada matriks ordo 3 kali 3 dan ordo 2 kali 3, dan semua itu elemennya adalah 0. Yang kedua ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya tidak bernilai 0. Matriks diagonal sendiri dibagi menjadi 2, ada matriks diagonal utama dan matriks diagonal samping, di mana matriks diagonal utama itu arah diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan matriks diagonal samping adalah kebalikannya, jadi dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini contohnya. Nah, jadi yang sebelah kiri yang ini adalah matriks diagonal utama karena arahnya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ini diagonal samping dari kiri bawah ke kanan atas. Kenapa ini ada 0? Bukannya tadi bukan 0 ya. Tapi di tengah-tengah sini ada angka 5. Jadi dia masih bisa disebut dengan matriks diagonal. Kalau di sini 0, maka dia disebut dengan matriks 0. Yang ketiga ada matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah angka 1 dan elemen yang lainnya adalah angka 0. Ini contohnya. Ini yang ordo 3 kali 3 dan ini ordo 2 kali 2 karena matriks persegi. Nah, yang ketiga ada matriks segitiga. Matriks segitiga yaitu matriks persegi berordo n dikali n dengan elemen di bawah maupun di atas diagonal utamanya adalah 0, dan matriks ini terbagi menjadi 2. Ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Yang pertama kita bahas yaitu matriks segitiga bawah. Matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Jadi ini contohnya supaya lebih jelas. Nah, bisa dilihat diagonal utamanya itu ada 113 dan di atas 113 ada angka 0. Dan dari diagonal utama ke bawah itu bisa dibentuk menjadi segitiga. Jadi digampangkan dengan segitiga bawah. Yang kedua ada matriks segitiga atas atau biasa dilambangkan dengan huruf U. Matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi kebalikan dari matriks segitiga bawah. Contohnya ini. Nah, di sini 0-nya ada di bawah dan segitiganya ada di atas. Makanya disebut dengan matriks segitiga atas.
Nah, kesimpulannya dari matriks yang berdasarkan pola elemen, matriks 0 contohnya adalah ini, yang semua elemennya adalah 0. Matriks diagonal ini diambil diagonal utama yang dari kiri atas ke kanan bawah. Dan yang ini adalah matriks identitas ordo 3 kali 3 yang diagonal utamanya adalah angka 1 dan angka yang lainnya adalah 0. Dan yang ini adalah contoh dari matriks segitiga bawah karena segitiganya ada di bawah. Materi selanjutnya yaitu transpose matriks. Jadi kita masuk ke penjelasannya lebih dahulu. Nah, transpose matriks dihasilkan dengan mengubah kolom menjadi baris. Begitu pula sebaliknya, yang di awalnya baris menjadi kolom. Anggota matriks A adalah A, I, J. Maka transposnya dilambangkan dengan A pangkat T, tapi jangan dibaca A pangkat T, tapi A transpose. Dan dirumuskan dengan A transpose sama dengan A, I, J, I. Dengan demikian, matriks A berordo M dikali N akan berubah berordo N dikali M setelah berubah menjadi A transpose. Jadi misalnya matriksnya itu dinamakan dengan C, berarti C transpose. Kalau misalnya dinamakan dengan D, berarti D transpose. Jadi tinggal menyesuaikan. Jangan dibaca dengan pangkat T, tetapi transpose. Kemudian ada contoh. Nah, ini contoh pertama. Nah, ini adalah matriks A. Dan ini adalah transposnya atau balikannya. Jadi, di sini ada 2 baris dan 3 kolom. Berubah ke sini menjadi ada 3 baris dan 2 kolom. Jadi yang di A ini, baris pertama A ini menjadi kolom pertama di A transpose. Begitu juga dengan baris kedua. Baris kedua di sini menjadi kolom kedua yang di transposnya. Nah, untuk memperjelas atau menambah pemahaman, ada lagi contoh dari matriks transpose ini. Ini yang ordo 3 kali 3-nya bisa dilihat. Baris yang ini berubah menjadi kolom di sini. Dan kolom di sini berubah menjadi baris di sini. Semoga bisa dimengerti contohnya karena ini tidak terlalu rumit untuk transpose matriks. Nah, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi kita tentang konsep matriks. Semoga kalian bisa memahami apa isi dan apa yang sudah saya sampaikan melalui media PowerPoint ini dan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa sedikit membantu pemahaman kalian. Tetap gunakan masker dan jaga jarak jika ingin keluar rumah atau beraktivitas di luar. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau setidaknya membawa hand sanitizer untuk digunakan di mana-mana supaya tidak bakteri-bakteri ataupun virus tidak menjangkit, dan tetap jaga kesehatan. Mungkin kalau ada kekurangan dari penyampaian atau dan lain-lainnya, Ibu mohon maaf. Semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.